Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar dengan acara Podsmi Podcast BSMI Kota Blitar yang baru hadir di video dari Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan juga like video kami selanjutnya. Kali ini sebelum kita ngobrol dengan teman saya ini, ada baiknya teman-teman yang baru bergabung sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya, agar kami semangat untuk memberikan edukasi terkait kesehatan sosial dan kemanusiaan. Kali ini suara saya agak bindeng karena lagi terkena batuk dan flu. Dan karena batuk dan flu ini sangat mengganggu, maka kita akan membahas kan, kalau terganggu ini kan mesti stres ya. Ada kaitannya dengan materi topik kita kali ini. Dengan kita sapa dulu sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dong. Nama saya adalah Nindi Vika Lestari. Panggilannya? Panggilannya bisa Nindi, bisa Vika. Oh ya. Dari tahun berapa di BSMI? Tahun 2024 ya Mas kayak ya. 2024. Lulusnya tahun berapa? 2023. Lulusnya tahun berapa? Lulus tahun 2023. 2023. Oke. Jadi teman-teman yang satu angkatan dengan Mbak Nindi, dulu diklat enggak? Diklat apa? Diklat BSMI. Ikut diklat enggak? Enggak. Istimewa berarti ya. Ya, mungkin ini masker saya menutupi ya ini. Ya, sesuai dengan yang saya keluhkan tadi tentang kelola stres ya Mbak Nindi. Iya. Mungkin Mbak Nindi akan bercerita dulu sebelum saya cerita. Mungkin kelola stres ini adalah setiap manusia mesti ada stres ya. Bagaimana cara mengelola ini sehingga stres itu tidak menjadi beban pikiran saat tidur. Iya tak? Beban pikiran saat tidur. Iya tak? Jadi kalau tidur hilang terus bangun ada lagi. Stres lagi. Di segmen pertama ini kenapa kita stres Mbak Nindi ini? Bisa stres kenapa ya? Stres itu maksudnya stres itu kan bagian dari tubuh kita atau respon tubuh kita terhadap tekanan atau tuntutan hidup. Tuntutan kerja. Terus mungkin juga tuntutan keluarga juga bisa. Terus ada beberapa faktor yang kayak saya sakit itu. Hidung buntet. Bisa. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi stres seperti faktor fisik gitu ya, seperti sakit, psikologis. Ada juga faktor lingkungan seperti kemacetan, kebisingan gitu juga bisa mengakibatkan stres. Iya. Jadi kenapa kita stres itu ya karena ini masalahnya tidak berujung. Sehingga kita lambat semakin menumpuk dan ini mungkin stres ini adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Dan persembahan video ini adalah bagaimana ini memperingati Hari Jiwa Sedunia ini tanggal 10 Oktober nanti. 10 Oktober bulan ini berarti ya. Oh iya, 10 Oktober bulan ini. Kalau stres itu apakah bisa disebabkan oleh
ini introvert. Introvert kayak kamu ya, introvert. Iya, saya introvert. Bagaimana kan kalau semuanya mesti ada sisi action dan introvert ya, ekstrovert dan introvert. Nah, kalau Mbak Nindi itu introvert atau ekstrovert? Apa tergantung kondisi ya Mas ya. Saya itu bisa jadi introvert bisa, ekstrovert pun juga bisa. Jadi tergantung di mana saya ditempatkan gitu. Tapi tapi lebih banyakan introvert atau ekstrovert? Lebih banyakan introvert malahan. Introvert ya. Terus bagaimana, kan kalau introvert itu berarti memendam perasaan berarti ya. Lebih ke apa? Bertanya jenis bercakap-cakap dengan perasaan sendiri. Iya, betul. Itu bagaimana biar ini introvertnya bisa dikendalikan. Jadi ndak liar itu gimana? Kalau introvert itu liar gimana ini maksudnya? Kan bercakap-cakap dengan diri sendiri, berarti kan liar. Lah kalau bercakap-cakap dengan ekstrovert kan bercakap-cakap dengan orang lain, berarti kan ada batasannya. Nah, dengan diri sendiri kan mesti kayak ngelamun. Tapi tergantung introvertnya itu kayak apa ya Mas? Kalau saya itu cenderung suka berdiam diri di rumah, maksudnya nggak seneng nonggo. Jadi saya kan pelihara kucing ya, jadi wis mainan sama kucing itu tok aja. Bicaranya sama kucing. Ya gitu, curhat-curhat ya sama kucing. Ya terlihat tidak normal, tapi bagi saya itu normal. Karena kalau di rumah itu teman saya ya cuma kucing itu. Kan tadi kita sudah bahas kenapa kita stres, ada kaitannya dengan imun, kemudian psikologis dan lain sebagainya itu. Terus caranya bagaimana caranya kalau ini agar stres sehari-hari itu bisa dikendalikan? Ada banyak cara sih Mas sebenarnya, tapi tak sebutkan beberapa aja yo. Berapa ini? Ada 4? Ada 2. Ada 2, disebutkan 1. Tak sebutkan beberapa aja. Mungkin dengan pernafasan dalam. Gimana contohnya? Ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, terus keluarkan dari mulut. Nah, itu lakukan selama 5 menit. Itu bisa menurunkan hormon stres. Terus bisa juga dengan olahraga ringan seperti jalan kaki, terus yoga. Saat kita bergerak itu tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Selain itu bisa juga dengan me time bersama keluarga, bersama orang terkasih mungkin. Me time? Me time menyendiri berarti me time. Me time waktu saya ya. Me time bersama keluarga. Berarti nggak menyendiri itu. Oh iya. Berarti baca buku ya, melakukan hobi. Iya. Berarti mendengarkan musik. Bisa. Itu bisa ya. Me time diri sendiri berarti ya. Terus ini kalau sebagai Mbak Nini kan ini sebagai tenaga kesehatan ya. Sebagai tenaga kesehatan itu apakah Mbak Nini pernah sudah bekerja di BSMI berapa tahun? 1 tahun. Ada dari 360 hari itu apakah ada pengalaman stres saat piket atau saat itu sebagai tenaga kesehatan itu? Pastinya ada Mas. Jadi kalau jadi seorang tenaga kesehatan itu stresnya mungkin dari keluarga pasien yang panik, terus bisa juga karena menenangkan keluarga pasiennya panik. Pasien yang kritis, maksudnya tuntutannya itu stresnya itu dari situ gitu. Untuk mengatasinya kita biasanya melakukan kayak humor, kayak bercanda antar teman gitu. Bukan dengan keluarga pasiennya ya? Ya bisa juga kalau bisa diajak bercanda. Terus biasanya juga kayak saling support
antar temen. Kalau pulang dinas, kalau pulang bekerja biasanya berkumpul sama keluarga. Kalau nggak gitu istirahat aja, tidur aja di rumah gitu. Jadi pulang langsung tidur. Bersih-bersih dulu, terus tidur. Hilang stresnya. Mungkin dari sahabat BSMI itu ada yang pernah mengalami stres berat enggak? Kalau ada mungkin stres berat itu bisa dikonsultasikan ke bagian psikologi ya kayaknya. Kan itu stres berat itu tidak mau makan sehingga memikirkan sesuatu sampai tidak makan, tidak mandi, tidak apa lagi ya? Mengurung diri. Bukan mengurung diri itu mengurung diri terus keluar makan itu enggak, tapi mengurung diri terus itu harus ada tanda gejalanya. Satu lagi pertanyaan Mbak Nindya. Kalau kita stres itu baik enggak seperti melampiaskan emosi, berteriak sekencang-kencangnya di lautan, kemudian makan burger satu sak. Waduh. Atau mendengarkan musik horeg. Itu emangnya bisa menyelesaikan masalah? Ada beberapa orang yang mungkin dengan cara itu stresnya bisa hilang ya Mas ya. Versinya sendiri-sendiri ya. Versinya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya kurang cocok aja. Karena kan ada istilah stress eating. Kalau stres makan banyak gitu ya. Nah itu akan mengakibatkan masalah baru seperti nanti bisa obesitas, terus kolesterol naik, seperti itu. Terus itu kalau stres itu ini nanti biasanya kan larinya ke minuman yang tidak sehat itu ya. Minuman yang manis-manis biasanya. Bukan itu. Apa loh? Minuman yang tidak sehat, miras. Oh, bukan itu. Apa? Ya itu. Gimana tuh Mas? Ya jadi kalau ya teman-teman kalau stres itu jangan lari ke hal-hal yang tidak baik seperti minuman keras, terus ini narkoba itu. Jadi kalau teman-teman menghadapi stres, kalau masih sekolah bisa dikomunikasikan dengan guru BK, betul. ya. Dengan guru BK. Kalau sudah dewasa ke guru siapa ini? Mungkin dengan curhat antar temen bisa. Antar temen. Oh ya. Temen bisa. Atau kalau punya guru spiritual, nah boleh iya, itu boleh. guru spiritual. Lebih dipercaya guru spiritual ketimbang temen ya. Nanti temen itu bisa makan nusuk dari belakang itu. Terus kalau kalau sudah menikah bisa ke pasangan atau ke orang tua yang masih mempunyai orang tua. Itu bisa dikomunikasikan. Jangan sampai stres itu tidak ada salurannya. Pokoknya stres itu jangan stres yang judul ya. Stres judul itu tidak ada ujungnya pokoknya. Terus untuk pesan-pesan ke teman sahabat-sahabat BSMI itu apa Mbak Nindi terkait cara mengelola stres? Mungkin Mbak Nindi bisa memberikan tip and tricks terkait bagaimana mengelola stres. Kan di dalam panduan Kemenkes itu ada terkait kelola stres. Kelola stres itu apa aja, terus biar tidak gampang stres, terus ada lagi mungkin bagaimana tidak mudah stres itu. Ada mungkin disampaikan ke sahabat BSMI? Mungkin untuk langkah praktisnya kita bisa melakukan, kita sadari dulu ya Mas. Kalau kita lagi stres, sadari dulu kalau lagi stres. Jangan pura-pura kuat. Terus tarik nafas, beri jeda, jangan ambil keputusan waktu emosi. Terus cari cara rilis stres sehat, bisa dengan yoga, olahraga ringan, terus ngobrol, doa atau meditasi. Terus yang terakhir, kalau stres nggak kunjung hilang, itu jangan sungkan untuk pergi ke layanan kesehatan untuk konsultasi ke psikiater.
ke Belibet ya. psikolog, ke psikolog. Psikolog atau psikiater. Mm-mm. Jadi itu tadi tip and trik dan jangan lupa perilaku hidup sehat, ya bersih dan sehat. Kemudian ya tadi tenangkan pikiran itu ya. Terus tadi apalagi tadi ya? Apalagi tadi? Tenangkan pikiran, hidup bersih dan sehat. Terus apa lagi? Healing mungkin. Healing, terus seperti me time tadi ya. Me time sama keluarga. Ya, jadi itu terkait pengelolaan stres. Mungkin di setiap individu itu bagaimana merilis stres itu agar bisa tersalurkan, bisa, kan ini banyak yang eranya era AI, bisa lewat lucu-lucu, lewat AI itu, terus ada yang bisa membuat produk digital, terus bisa pakai apa? Video-video itu, video-video sinematik itu Bisa. menjadi produktif. Jadi bagaimana stres itu kita mengalihkan stres kita itu dengan hal-hal yang positif ya, agar bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Ya itu demikian perbincangan ngobrol kita. Itu tadi ngobrol kita terkait kelola stres. Jangan sampai stres itu membunuh kita. Itu mungkin stres tidak bisa seperti pisau, tapi bisa membunuh karakter kita. Betul. Terima kasih teman-teman sahabat BSMI dimanapun Anda berada telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung kegiatan kami yaitu bakti sosial, kemudian kita ceria, dan penyuluhan kesehatan seperti video kali ini. Ada kurang lebihnya dalam kami memberikan edukasi kesehatan terkait kelola stres. Saya Ahmad Yukusuma dan teman saya Nindi Vika Lestari. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.